Halo teman-teman, balik lagi sama gue Fadil. Di video kali ini gue akan coba sharing ke kalian gimana sih cara gue bisa kerja di Jepang. Oke, karena banyak banget yang masih nanya ke gue, entah itu di Instagram atau di Facebook, kayak bang gimana sih cara kerja di Jepang itu, habis biaya berapa buat kerja ke Jepang itu. Oke, di video kali ini gue akan coba ceritain semuanya guys ya, lengkap dari nol sampai kalian paham ya. Oke, pertama, untuk kerja ke Jepang itu kalian harus tahu dulu jenis visa apa yang ingin kalian pakai. Secara umum yang saya tahu itu untuk kerja ke Jepang itu ada 3 visa yang biasanya digunakan guys ya. Yang pertama itu visa pemagang. Nah ini yang kebanyakan orang Indonesia tahu nih, visa pemagang ya. Tapi untuk mendapatkan visa pemagang itu kalian harus masuk ke LPK, dan biasanya biaya itu bengkak guys. Kenapa bisa bengkak? Karena LPK itu biasanya mematok biaya yang tidak sedikit untuk para siswanya. Nah yang kedua itu visa Tokitegino guys ya. Nah ini visa yang umum digunakan tapi masih banyak orang yang belum tahu, dan ini juga visa yang saya pakai sekarang. Nah apa itu visa Tokitegino? Visa Tokitegino itu mungkin nanti aja saya jelasin, saya sebutin yang ketiga dulu guys. Nah yang ketiga itu visa engineer ya. Tapi untuk visa engineer itu agak susah karena kalian harus lulusan sarjana. Nah di video kali ini mungkin saya akan khususkan ke visa Tokitegino dulu untuk pembahasannya ya. Nah apa sih itu visa Tokitegino? Jadi visa Tokitegino itu adalah visa kerja khusus ya, yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada orang-orang asing, terutama orang-orang dari wilayah negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan sebagainya, dan negara tetangganya. Ya, jadi intinya kalau kalian ambil visa Tokitegino itu, jadi intinya kalau kalian ambil visa Tokitegino itu kalian bisa urus semuanya sendiri teman-teman ya. Kalian nggak usah minta bantuan LPK atau semacamnya, dan itu tentunya akan memangkas biaya menjadi lebih murah. Seperti contohnya saya nih, sebelum lulus SMK saya sudah belajar bahasa Jepang secara mandiri lewat online ya. Nah sampai saya mendapatkan sertifikat JFT Basic ya. Nah sertifikat JFT Basic itu bisa kalian pakai untuk apply visa Tokitegino ya. Oke, mungkin saya ceritakan versi gampangnya aja teman-teman ya, biar kalian mudah paham. Jadi untuk apply visa Tokitegino itu kalian harus butuh 2 sertifikat ya. Syarat utamanya kalian butuh 2 sertifikat. Yang pertama itu sertifikat JFT Basic. JFT Basic itu apa sih? JFT Basic itu ada sertifikat bahasa Jepang ya. Jadi sertifikat itu menunjukkan kalau kalian itu bisa bahasa Jepang di level percakapan sehari-hari ya. Tujuannya ya biar kalian nggak pusing nanti ketika kalian bekerja di Jepang. Nah jadi sebenarnya nggak harus, jadi sertifikat bahasa itu nggak harus JFT Basic aja kok. Ada sertifikat bahasa lain seperti JLPT misalnya. Nah jika kalian punya JLPT, kalian juga bisa pakai sertifikat tersebut guys ya. Nah untuk JLPT sendiri syaratnya minimal JLPT N4 ya. Tapi kalau kalian bisa lebih tinggi ya, misal JLPT N3 itu lebih bagus. Nah terus untuk syarat yang kedua adalah SSW ya. SSW adalah singkatan dari Specific Skill Worker, artinya pekerja berketerampilan khusus ya. Nah untuk SSW sendiri itu ada 14 bidang guys ya. Nah itu kalian tinggal pilih aja sesuai dengan yang kalian minati atau kalian mau ya. Untuk saya sendiri ketika pertama kali datang ke Jepang, saya mengambil SSW pertanian. Kenapa saya ambil pertanian? Karena waktu saya lihat datanya di internet ya, itu menunjukkan bahwa Jepang itu kekurangan petani guys ya. Makanya saya inisiatif untuk ambil SSW pertanian, dan kebetulan SSW pertanian itu soalnya itu gampang banget guys. Kenapa? Karena soalnya itu bahasa Indonesia, dan saya langsung lulus dalam 1 kali tes ya. Begitu pula dengan JFT Basic, karena JFT Basic itu
walaupun dia disetarakan dengan N4, tapi sebenarnya JFT Basic itu lebih gampang dari N4 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalian nggak usah magang ya, karena magang itu mengeluarkan banyak biaya teman-teman ya. Dan lagi kalau magang itu kalian akan terikat dengan kontrak ya, minimal 1 tahun atau bahkan 3 tahun. Emang kenapa kalau terikat kontrak bang? Jadi kalau terikat kontrak itu, misal kalian nggak betah kerja, ada kekerasan di perusahaan gitu, kalian dipaksa untuk bertahan gitu, jadi kalian nggak bisa pindah-pindah kerja. Tapi kalau Tokutagino itu kalian bisa pindah-pindah kerja, misalnya kalian nggak betah di kerjaan ya karena ada kekerasan atau hal-hal yang mendesak ya, kalian itu bisa pindah kerja teman-teman ya. Nah itu dia keuntungan Tokutagino dibandingkan dengan magang. Dan keuntungan lainnya yaitu kalau magang itu kalian pasti harus masuk ke LPK teman-teman ya. Dan masuk ke LPK itu pasti ada uang pendaftaran, uang pendidikan, dan lain-lain, dan itu akan memakan biaya yang cukup mahal ya, mungkin sekitar 30-40 juta kalian akan habis ya hanya untuk magang saja. Tapi untuk Tokutagino sendiri kalian bisa mengurus semuanya secara mandiri. Itu pun saya lakukan ketika saya mengambil visa Tokutagino kemarin. Semua saya lakukan sendiri, dari mulai belajar secara mandiri, ikut ujian, sampai mengurus paspor dan visa, saya melakukan semuanya sendiri teman-teman ya, tanpa dibantu oleh siapapun. Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke komunitasnya di Facebook ya. Di situ banyak yang sharing-sharing tentang apa sih itu program Tokutagino itu. Atau kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube, banyak kok yang jelasin ya, dari youtuber, bahkan ada youtuber ternama gitu yang ngejelasin tentang program Tokutagino. Nah jadi intinya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian jadi kebanyakan orang Indonesia itu taunya untuk ke Jepang itu harus pakai agen atau semacamnya gitu. Sebenarnya nggak harus kayak gitu kok, selama kalian mau berusaha untuk mencari informasi gitu, cara bekerja ke Jepang itu bagaimana sih ya. Jadi intinya semudah itu teman-teman ya. Kalian hanya perlu mendapatkan 2 sertifikat tersebut ya, yaitu sertifikat JFT dan sertifikat SSW ya. Untuk SSW nya kalian bisa pilih sesuai dengan minat kalian ya. Semisal saya waktu dulu kan saya ambil pertanian, karena memang saya ada sedikit juga minat di bidang pertanian, karena di bidang pertanian itu kalian bisa kerja sambil healing teman-teman. Jadi kalian bisa sambil kerja sambil lihat pemandangan alam di Jepang itu sangat indah sekali. Nah, ngomong-ngomong gue di Jepang itu udah hampir 1 tahun ya. Dan ya mungkin begitu aja teman-teman sharing dari gue ya. Untuk kedepannya bagi kalian yang mungkin masih agak ada yang kurang paham dari penjelasan gue ini, mungkin bisa komen di bawah ya. Ya semoga video kali ini bisa membantu kalian, terutama anak-anak muda yang ingin bekerja di Jepang guys ya. Ya segitu aja, semoga kalian sehat selalu. Bye bye.